Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk duduk bermajelis, di mana bermajelis seperti ini pahalanya sangat tinggi. Ya. Setelah kita tadi salat berjamaah maghrib, kita lanjut lagi untuk membuat majelis. Inilah orang-orang yang menghargai waktu. Ya. Jadi ayat yang kita bacakan tadi adalah tentang waktu. Semua orang dibatasi dengan waktu. Ya. Dan kita telah menghabiskan banyak waktu. Apakah waktu itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita dalam keadaan bermaksiat, itu pun menggunakan waktu. Jadi ini penting menjadi perhatian kita. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberi pengantar tentang orang-orang yang rugi, di mana Allah menggunakan bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Kecuali empat tingkatan, empat alasan. Yang pertama adalah kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu sudah pasti rugi. Ya, tidak ada peluang lagi untuk beruntung. Ya. Kemudian orang yang beriman juga itu masih ada ruginya. Ya, kalau dia tidak berbuat amal baik. Jadi amanu wa amilus shalihat. Nah, orang yang beramal saleh juga itu masih dianggap rugi. Kalau tidak, jadi kerugiannya itu berkurang, ya. Dan tadi 1/4 ya menjadi 2/4. Kemudian dilanjutkan dengan orang yang berbuat baik ini, dia harus melakukan wa tawassaw bil haq. Ya, harus berdakwah, harus menyampaikan. Kenapa? Karena jika dia berhenti hanya di beramal soleh, maka ketika dia meninggalkan dunia ini, amalnya tidak bertambah lagi. Ya, karena amal yang dia bikin adalah hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada investasi amal yang dia bisa dapatkan ketika dia telah meninggalkan dunia ini. Tapi kalau dia berdakwah, maka akan terus-menerus mendapat pahala. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, dan tidaklah dikurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti orang-orang yang mengikutinya, tidaklah dikurangi dosa itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ini jamaah sekalian, ya, makanya kita perlu mengajak orang lain berbuat baik. Ya, bukan hanya mengajak diri sendiri. Ya, sambil memperbaiki diri. Jadi jangan tunggu sampai kita sudah sempurna, kita punya ilmu, sempurna kita punya pengalaman dan seterusnya, baru kita mengajak. Jangan tunggu. Jadi dalam semua berjalan, berproses. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang tidak merugi, itu adalah orang yang tawassaw bis sabar.
Karena memang sabar itu adalah modal utama untuk mencapai sukses. Dikatakan di dalam Al-Quran kita biasa dengar, jadikanlah sabar wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Penolong dalam hal apa saja, termasuk dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini tidak bisa berpisah, yaitu sabar dan salat. Orang yang tidak sabar, maka salatnya tidak akan sempurna, ya. Jadi itu barangkali yang menjadi pengantar pada kesempatan ini, bagaimana kita keluar dari orang-orang yang rugi. Kita tinggalkan manusia-manusia yang rugi. Tentu banyak hal, ya. Apa efeknya, apa pengaruhnya, apa penyebabnya sehingga manusia tidak mau beriman, kenapa manusia tidak mau beramal, dan seterusnya. Ini. Jadi ini mungkin kita bisa diskusikan selanjutnya. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini tema kita menarik karena menyangkut mengajak orang kepada kebenaran dan kebaikan dan masalah sabar. Di banyak kesempatan kita sebagai manusia seringkali kesabaran kita itu diuji. Orang tiba-tiba saja memarahi kita, tidak tahu persoalan, wah ini kesabaran teruji. Banyak hal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tadi hadisnya itu, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu hadis ya Ustaz ya? Ayat. Ayat ya? Ayat. Berarti firman Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu dalam banyak hal. Kita menghadapi masalah, maka sholat dan sabar itu memang bisa menjadi penolong. Artinya kita bisa keluar dari suatu masalah, apalagi kita apabila kita dekat sama Allah. Allah akan menjamin kebutuhan kita kalau kita dekat sama Allah. Jadi bisa dilihat banyak keadaan di keluarga kita, di masyarakat kita. Siapa-siapa itu orang yang sulit dalam kehidupannya, boleh jadi itu karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, kalau begitu kenapa orang-orang non-muslim justru ekonominya bagus? Nah, itu kan yang bertanya begitu. Nah, itu pandangan orang-orang yang melihat kehidupan ini hanya di dunia saja, tanpa memperhitungkan kehidupan akhiratnya. Nah, padahal memang Allah Subhanahu wa taala itu pengasih penyayang. Di dunia ini semua hambanya dikasihani, diberi rahmat dan segala macam. Apa yang dia perlukan, dia akan diberikan. Tetapi sorry, kalau di akhirat, sifat ar-rahimnya itu hanya orang-orang yang terpilih, ya, hanya orang terpilih. Nah, inilah makanya kita harus berusaha untuk menjadi orang terpilih. Untuk menjadi orang terpilih, maka Al-Quran ini adalah pegangan. Ya. Semua bocoran tentang kehidupan dunia dan akhirat ada di sini Al-Quran. Ada perintah, ada larangan. Nah, jadi kalau kita mau selamat, ya ikut ini Al-Quran. Karena bocoran sudah ada semua di sini. Ya. Lalu kalau orang tidak memperhatikan, ya apalagi tidak mau mengkaji, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, itu tentu ada risiko-risikonya dalam kehidupannya dia, ya, di dunia wal akhirah, ya. Oleh karena itu Al-Quran ini memang benar-benar merupakan pedoman hidup, pegangan hidup untuk di dunia ini dan akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa hambaku di dunia itu pasti dia menghadapi banyak cobaan.
Oleh karena itu kita dilengkapi akal. Ya, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Alhamdulillah kita semua di sini adalah orang-orang yang lengkap. Akal ada, fisik, material, oke. Lengkap badan kita, maka nikmat mana lagi dari Tuhan yang kudustakan. Itulah sebabnya kesadaran kita dituntut agar supaya kita bisa selamat di dunia dan akhirat nanti. Itu mungkin sebagai sedikit tambahan Ustaz. Tidak ada pertanyaan. Tapi mungkin dari keterangan saya mungkin ada yang bisa sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga tidak bertanya Ustaz, hanya menambahkan bahwa ini saat Allah berbicara tentang waktu begitu efisien, hanya dalam 3 ayat, tapi seperti yang dikatakan Ustaz tadi, ada 4 itu keselamatan. Jadi luar biasa ini. Jadi Allah mendemonstrasikan bagaimana dia membuat satu surah yang di dalamnya mengandung demikian banyak hikmah, berbicara tentang kehidupan, keselamatan. Dan uniknya dibagi 3, artinya 3 ayat. Jadi kalau kita lihat dari segi waktu, ini pandangan orang Inggris, di waktu itu ada 3. Past tense, present, and future. Kata Profesor Husni Tandra, present itu hadiah. Jadi saat sekarang itu hadiah. Bagaimana kita memanfaatkan itu hadiah? Makanya itu present hadiah untuk masa depan. Sedangkan dalam bahasa Arab hanya 2, fil madhi dan fil mudhari. Karena mudhari itu sudah mencakup sekarang dan akan datang. Karena sekarang itu bisa detik ini berjalan terus. Makanya dalam pandangan bahasa Arab itu waktu hanya dibagi 2. Waktu lampau, waktu sekarang yang berjalan menuju masa depan. Itu. Jadi di sini 3 ini pada hakikatnya memang 3 waktu itu. Meskipun digabung tadi. Tetapi sekarang dan akan datang. Jadi inilah keluar biasaan daripada surah. Dan memang tidak ada yang bisa buat ini. Sejak dulu Allah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fatu bi suratin min mislih. Wadu sadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam tafalu wa lan tafattakun nar latuqudan nasul hijab wa iddatul kafirin. Nah, 1400 tahun yang lalu menantang. Sampai saat ini tidak ada yang mampu membuat. Barangkali juga tidak ada yang berani membuat. Karena jadi bahasa Quran itu precisely. Tidak ada kesalahan. Zero mistake. Kalau seorang profesor doktor membuat satu tulisan, kalau kita lihat dari segi pemilihan kata akan dapat kesalahan. Tapi Quran ini tidak. Makanya dia menjadi standar. Bahasa Fusah, Arab Fusah, standar. Yang sekarang dinamai modern Arabic language, standar. Jadi menjadi standar bahasa Arab. Karena sekarang ini kan berkembang bahasa Amiyah. Tapi Quran itu bahasa Fusah, bahasa klasik. Bahasa yang standar. Bahasa yang dipakai oleh Rasul dan sahabat. Jadi itu saja Ustaz ya. Mungkin kita tambahkan bahwa ini memang luar biasa, ini berbicara tentang waktu. Dan Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan membuat hanya 3 ayat. Tapi sudah mencakup seluruh kehidupan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.